Uji coba untuk penghitungannya ini kita uji coba dengan memasukkan demografi data pasien. Tidak banyak nanti yang akan dimasukkan, hanya beberapa bagian. Kemudian nanti latihan dengan menambahkan demografi data pasien yang lain. Untuk secara teoritis, will dan for itu sebenarnya perbedaannya tidak begitu banyak ya. Cuman fungsi dan penggunaannya yang berbeda. Kalau kita melihat di strukturnya, ya seperti yang ada di teori, konsep penghitungan will itu akan terus berjalan jika kondisi yang diberikan itu bernilai true. Jadi salah satu contoh kalau kita melihat di sini will kondisi blok kode yang akan diulang. Contohnya di sini tuh ada i sama dengan 0. Will-nya i lebih besar dari 5 ya. Print i plus sama dengan 1. Jadi kalau ini dimasukkan, kode ini akan mencetak angka itu dari 0 sampai 4. Perulangan akan terus berjalan, nilai i kurang dari 5. Oh ya, ini kurang dari 0 ini ya. Otomatis dia nanti akan eh, bukan berhenti ya, tapi otomatis nilai nilai perulangannya akan berhenti ini. Karena kalau di sini ini tidak ada penginputan datanya. Ya, kalau will-nya ini tidak ada penginputan datanya. Kemudian di perulangan for itu perulangannya di sini dibuat dengan suatu urutan ya, seperti list, tuple, kemudian string. Berarti ini masuk di tipe data ini. Ya, kalau ini masuk di komponen dari table. List juga ya, komponen dari table. Dimasukkan dengan for element urutan atau blok kode yang akan diulang untuk setiap elemen. Jadi kalau dimasukkan contohnya seperti ini. Apple, banana, cherry. Ya, for fruit in the fruit. Print fruit. Jadi kalau di print ini akan tetap urutannya adalah apple, banana, dan cherry. Tidak seperti yang tadi kalau di for ini kalau dimasukkan itu akan selesai sesuai dengan permintaannya ya, sesuai dengan input data yang dimasukkan. Tapi kalau yang di will ini tidak bisa, ini akan terus berulang ya. Kalau ini kita masukkan di Python kemudian kita running, hasilnya pasti akan keluar 0 hingga sampai 4. Di running lagi hasilnya akan keluar lagi 0 sampai 4. Akan seperti itu terus menerus. Kemudian perbedaannya. Nah, perbedaan di sini ini dimasukkan pada fiturnya. Jadi ada kondisi, jumlah iterasi, dan penggunaan. Ya. Mungkin ini yang baru ya, yang baru yang dikenal dengan metode iterasi. Iterasi itu merupakan metode develop software. Ya, jadi bisa melihat reliability-nya, bisa melihat kehandalan dari perangkat lunaknya, ya, dari sistemnya, kemudian nanti bisa mengecek ulang dari struktur programnya. Namanya iterasi. Ya, ini metode yang bisa digunakan pada pengembangan sistem. Kalau di kondisi di fitur will itu berdasarkan kondisi yang terus diuji. Jadi kondisinya, contoh kalau saya memasukkan pasien 1 hari, kemudian nama ya, dan yang terakhir adalah kondisinya adalah selesai dengan angka 0, berarti saya akan terus memasukkan angka hari. Ya, jadi hari 1 setelah masuk nama, dia akan berlanjut dengan hari kedua, terus dan sebagainya. Ini yang kondisi yang terus diuji. Kalau for itu berdasarkan urutan elemen dalam suatu objek iterable-nya. Ya. Jadi kalau kita masukkan di sini polinya mau dimasukkan dengan poli apa? Contohnya poli KIA, poli apa ini penyakit dalam, poli jantung, dan uh, poli mata gitu ya yang digunakan. Jadi urutan printnya nanti ini pasti akan berurut sesuai dengan poli yang dimasukkan di sini. Nah, perapan penghitungan dari data pasien contohnya. Kalau kita masukkan di sini ada dengan pasien suhunya di atas 30 derajat. Jadi kalau kita melihat di sini, suhu pasien itu yang di atas 30 derajat itu masuk dengan
kondisi demam ya pasiennya. Prim jumlah pasien demam, jumlah pasien demam berapa gitu kan totalnya. Jadi kalau ini di atas 37 seperti ini ya 3,7,2, 38,1 dan 37,5. Berarti ada 3 pasien demam di sini dimasukkan ya. Ini untuk menghitung jumlah pasien yang sudah dibatasi. Jadi kalau I-nya itu uh, nya itu suhu pasien. If suhu pasiennya itu kurang dari 37, jumlah demam plus 1. Jadi kalau ini lebih ya, ini lebih besar dari 37, berarti dia dinyatakan sebagai demam. Tapi kalau kurang dari 37 itu tidak masuk dengan jumlah demam. Strukturnya yang dilihat ini ya, strukturnya yang digunakan. Kemudian di sini menghitung rata-rata usia pasien. Sama kalau ini usia pasien dipakai itu 25, 30, 22, 45, dan 35. Jadi total usianya jumlah pasiennya. Jumlah pasiennya di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ya, kemudian menggunakan will I sama dengan 0. Kalau will-nya itu uh, lebih dari usia pasien, total usia pasien sama dengan I, ya jumlah pasiennya plus sama dengan 1. 1 plus 1 sama dengan 1. Rata-ratanya sama dengan total usia dibagi jumlah pasien. Ini bisa dipakai kalkulator, kemudian kalau ini digunakan, itu biasanya hanya penghitungan rata-rata saja yang dipakai. Kita lihat strukturnya di sini, tidak ada penginputan data. Ya, tidak ada penginputan data yang digunakan. Kemudian, kapan menggunakan will dan for ya. Ini sebenarnya ada dua kalau ini dipakai ketika kondisi penghentian tidak jelas dari awal. Ya, kalau ketika perlu melakukan iterasi hingga kondisi tertentu terpenuhi. Ya, kalau for ketika ingin mengiterasi setiap elemen dari setiap urutan. Ini yang di penggunaannya. Tapi kalau kita melihat di rekam medis, biasanya will dan for itu sudah masuk pada paket aplikasi perangkat lunaknya ya, yang digunakan. Kemudian nanti justifikasi dengan standar operasional yang dibutuhkan ya di rekam medis. Kalau kita membutuhkan dengan pengurutan total jumlah pasien, nanti akan keluar di situ hanya baik berkaitan dengan total jumlah pasiennya. Dan itu biasanya dimasukkan dalam borlos dan toy untuk laporannya ya. Masukkan dengan bir. Kalau formnya ini biasanya sudah ada ketika setiap elemen itu diurutkan ya, mengiterasi. Jadi ini saya sudah punya beberapa data, kemudian akan saya masukkan sesuai dengan urutannya. Nah ini kalian bisa menggunakan for ya, yang dipakai. Terus kesimpulannya, ya perulangan will maupun for itu memiliki kegunaan masing-masing. Ya. Pemilihan jenis perulangan yang tepat tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan. Ini ya. Nah, untuk contoh, ini di sini saya sudah memasukkan di situ ada contoh aplikasi. Ya, ada contoh aplikasi. Nah, ini ya, penghitungan data pasien. Kita bisa melihat di sini. Ya, jadi kalau di program awal pertama pada penggunaan paten, ya, patennya itu kalau ini penghitungan data pasien bisa digunakan dengan def hitung underscore pasien kurung tutup kurung buka titik. Ya, ini untuk penulisan coding awalnya. Kemudian nanti di sini dimasukkan dengan apa ini tanda petik ini ya, tanda petik double sesuai dengan judul yang dimasukkan. Contoh kalau di sini fungsi menghitung jumlah pasien baru setiap hari dan menyimpan data pasien. Nah ini ya, dimasukkan seperti ini. Kemudian jangan lupa masukkan total pasien sama dengan 0, hari sama dengan 1. Jadi ini akan mengulang terus-menerus sampai nilai pasiennya itu dinyatakan dengan angka berhentinya adalah 0. Ya. Jadi kalau diselesaikan dengan angka 0, otomatis total pasiennya ini akan keluar. Ini ya. Data pasien list menyimpan data
pasien. Ini sampai pada hari ke ya, pasien baru sama dengan nol. Kemudian break ini untuk apa ini paragraf berikutnya gitu ya. Untuk apa ini lanjutan program berikutnya dimasukkan dengan for. Jadi di sini ada will dan for-nya yang digunakan. Jadi ketika dia keluar, urutannya akan sesuai sama dengan yang dimasukkan. Jadi for-nya ini digunakan untuk penginputan data ini. Ya, penginputan data yang digunakan. Nah, uji cobanya nanti di sini. Jadi sekarang kita akan uji coba ini. Jadi uji coba masukkan bisa dibuka ya nanti Python-nya silakan dibuka masing-masing ya, dibuka sendiri-sendiri silakan. Saya masukkan ke Python-nya dulu. Nah ini ya. Jadi bisa di copy paste Python-nya, kemudian dimasukkan. Ya, kodenya dimasukkan, di run, ya, run modulnya dulu. Nah ini ya. Kemudian di sini masukkan dengan contoh post data, ya, contoh untuk post data switch. Satu, oke. Will statement or line 6. Nah, kita lihat line 6. Line 6 berarti dihitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Will true. Berarti di sini posisinya. True. Will statement or non action pasien baru. Nah, jadi kalau copy ini, kalian copy seperti ini dulu ya, copy-nya. Jangan sampai terlewat. Silakan dicoba ya di laptopnya, coba di laptopnya di copy. Ada yang sudah bisa running? Script, kemudian masukkan lagi. Dan bisa, bisa.
Ada yang sudah bisa mencoba ini sepertinya penyimpanan ya yang tidak masuk itu. Apakah sama permasalahannya? Silakan kalau ada yang mencoba dicoba juga ya sekalian ya. Ini saya penyimpanan saya ini yang tidak connect dengan Python-nya ini.
Mana ada yang sudah mencoba?
Ya, harusnya keluarnya seperti ini ya, dari yang tadi. Kemungkinan memang ada penyimpanan yang tidak sesuai ini di laptop saya. Kalau di PC yang kemarin di komputer nggak ada masalah. Apa ada yang sudah mencoba ada masalah nggak? Izin menjawab, di saya bisa, Bapak. Ya, memang di saya ini penyimpanannya yang ini ya, agak ini ya, apa ini, menyesuaikan sepertinya karena baru di update. Nah, nanti ini yang saya jadikan dengan soal UTS ya. Jadi silakan di uji coba, ya, diuji coba dengan menambahkan alamat. Ini kan ada input untuk nama pasien, kemudian input untuk umur. Jadi tambahkan dengan alamat ya, tambahkan dengan alamat. Bisa dicoba dari sekarang, tidak apa-apa. Silakan dicoba tambahkan ini dengan alamat, berarti ini nanti akan ditambahkan dengan alamat ini ya. Jadi ini pasien nama, umur, kemudian nanti alamat ini ya, yang digunakan. Ini saya coba kembali ini dulu.
Ya, jadi kalau yang tadi, ini sebentar sini ya. Ini bisa kelihatan ya untuk list programnya. Lalu monitor, ini bisa terlihat list programnya. Izin menjawab bisa, Bapak. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi ya. Dan ini saya masukkan beberapa poin ya, beberapa poin saja karena tidak bisa running. Jadi kalau ini di running kita lihat posisinya ini ya, di posisi data runningnya ini kan menggunakan will, ya, will for. Ya. Jadi dua metode digunakan for-nya nanti ditampilkan sesuai dengan data yang dimasukkan, will-nya untuk menghitung penyelesaian dari kegiatan yang diminta ya. Jadi kalau ini saya running, nah sama ya seperti ini ya keluarnya ya. Ini ya keluarnya seperti ini. Masukkan jumlah pasien baru pada hari pertama. Jadi kalau ini dimasukkan itu jangan banyak-banyak memasukkan, jangan sampai 23 ya. Masukkan aja dua. Nah ini untuk melihat kondisinya. Jadi kalau kita masukkan dua, diminta nama pasiennya. Contohnya Anton, umur 45. Kalau saya lanjutkan di enter kembali, seperti ini, dia meminta nama pasiennya lagi. Ini, seperti itu. Saya masukkan lagi pasiennya dengan umur 23. Nah, kalau saya masukkan klik kembali, ini dia akan meminta pasien pada hari kedua. Karena kan pasien yang masuk di hari pertama itu adalah 2 orang. Kemudian saya masukkan di sini di hari kedua adalah pasiennya cuma 1 yang berkunjung. Klik masukkan di sini. Contohnya ini ya ibu, kemudian 7. Nah, dia meminta di hari yang ketiga. Untuk mengetahui jumlahnya di hari yang ketiga ini, kalian harus memberi angka 0. Ya, harus memberi angka 0. Kalau saya beri angka 0 seperti ini, kemudian saya enter, dia akan menotal jumlah pasien di hari pertama, total selama 2 hari, hari ke-1 dan hari kedua. Ini ya. Jadi total pasien yang masuk itu ada 3 orang dengan rincian data seluruh pasiennya seperti ini. Ya, nama Anton umur 45, nama Dini umur 23, nama Ibu umur 67. Ini ya. Nah, tugas kalian ini ditambahkan dengan alamat. Gimana cara menambahkan alamat? Ada yang sudah mencoba? Untuk menambahkan alamat ini yang ini aja yang di copy ya. Ini yang di copy. Umurnya itu di bagian yang terakhir karena dia kan posisinya menotal. Jadi ini kita masukkan aja seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian ini diganti dengan alamat. Alamat. Masukkan di copy. Kemudian masukkan alamat. Nah, ini alamat pasien. Jadi di sini ditulis dengan pasien. Data pasien dari event, terus di sini ada nama, ya, nama, umur. Berarti ini kamu yang copy di sini. Yang copy ini ya. Copy sini, kemudian taruh di sini. Umurnya bagian terakhir. Jadi ini ganti dengan alamat. Nah, alamat. Kemudian ini ganti dengan alamat. Terus ya, hitung pasien utama untuk menghitung jumlah pasien untuk menyimpan data. Expand, print seluruh data pasien. Nah, kalau ini dimasukkan dengan nama pasien, kemudian nama, umur pasien, umur berarti ini yang
di copy ini ya, di copy ini. Print. Sebentar. Kemudian ini di copy. Copy, taruh di sini. Terus ini diganti dengan alamat. Ya, jadi hanya tinggal mengganti isu saja. Nah, setelah itu baru coba dicek ada kesalahan nggak di codingnya. Copyright detail ada kesalahan. Nah, kita lihat di sini di bagian alamat. Nah, ini ya. Jumlah pasien baru 2. Masukkan nama pasiennya, terus alamat pasiennya, Jalan Surabaya. Nomor 27. Lagi nomor pasien 23. Nah, nama pasien itu kan 2 ya yang dimasukkan ya. Jadi ini Andi. Pasien Jalan Kerinci Blok A 27 nomor 45. Dia minta hari kedua, tidak. Saya total aja mau. Kita lihat hasilnya, printnya. Data seluruh pasien. Nah, ini ada yang tidak masuk lagi nih ya. Data seluruh pasien. Ini harusnya masuk ini. Ya, berarti ini di line 41 printnya. Nah, kita lihat printnya di sini. 41. Alamat. Ada yang sudah mencoba alamatnya bisa masuk?
salah. Bagaimana, ada yang sudah bisa mencoba? Izin menjawab sudah bisa, Bapak. Totalnya? Total semua ya itu ya? Coba saya masukkan satu. Ya, jadi tadi ini saya salah di ini. Ya, pasien, jadi alamat, kemudian pasien alamat. Ya. Jadi silakan nanti dicoba karena ini yang saya jadikan bahan UTS ya, untuk UTS-nya. Jadi nanti akan saya rubah-rubah. Kalau kondisinya dirubah dengan jawaban yang salah, apa yang harus diperbaiki. Di situ tertera ada line-nya ya, ada line untuk baris kodenya. Ya, jadi kalau dimasukkan nanti keluarnya seperti nama, Andi, alamat, nama, umur. Ya. Seperti ini sama dengan punya saya yang lain. Gimana, ada kendala? Ya, itu materi yang terakhir ya. Nanti silakan dicoba ditambahkan dengan alamat dari hasil codingnya, diuji coba.
Kemudian nanti dicoba dengan menambahkan beberapa bagian yang sama biar tahu nanti kesalahannya ya. Karena saya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di garis ini itu harus dipilih untuk pembenarannya seperti apa ya, jadi kalian harus uji coba ini ya. Jadi kalau tidak diuji coba nanti tidak akan hafal ya. Ini codingnya sudah benar apa tidak. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada, Bapak. Ada ya. Ya, tambahan yang terakhir ya, silakan nanti diuji coba sendiri. Tidak perlu khawatir, nanti itu yang saya keluarkan ya, dari soalnya. Jadi silakan ditambahkan dengan alamat saja. Baik, saya akhiri dulu untuk kegiatan hari ini. Silakan dilanjutkan dengan praktek mandiri mencoba untuk persiapan ujian hari Senin ya, algoritma ya. AP hari Senin ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Izin masuk, Bapak. Ya, bagaimana? Mohon maaf, izin bertanya mengenai kisi-kisi untuk ujian, apakah ada nih, Bapak? Kisi-kisi ujian, ya mungkin hari ini aja nanti ya, malam ini atau besok lah. Besok saya berikan untuk kisi-kisinya ya, yang digunakan. Hasilnya dari codingnya nanti kalau sudah di copy, kemudian masukkan di Word, beri NIM nama untuk dikumpulkan dalam bentuk tugas ya. Yang sudah jadi coding alamat itu, yang sudah running, sama runningnya ya, hasil running seperti yang tadi itu, ada alamatnya muncul, nama dan sebagainya, masukkan di Word, kemudian dikumpulkan. Nanti hari Minggu dikumpulkan ya, untuk pengumpulan tugasnya ya. Baik, saya kiri dulu. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sorry, Bapak. Terima kasih.